balik lagi pastinya di Santai Siang. Masih dengerin suara Risla di siang hari ini, edisi hari Rabu, tepatnya di tanggal 25 Juni 2025 ya. Pastinya udah menuju ke minggu keempat nih. Pastinya programnya RRI Musikpreneur. Hey teman berdua dimanapun kalian berada di siang hari ini, pastinya kalian bisa dengerin Musikpreneur ini melalui kanal YouTube kami ya, channel RRI Manado, maupun juga melalui frekuensi kami 9,7 Pro FM Manado, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Yang penting ada jaringan. Kalau nggak ada jaringan, pastinya kalian nggak bisa dengerin siaran kami di Pro 2 FM Manado terkhusus ya, maupun juga di seluruh Indonesia, dan juga audio streaming kita di rri.co.id ya. Musikpreneur edisi kali ini juga teman berdua pastinya udah kita post di Instagramnya Pro FM Manado maupun di sosmed lainnya ya, Pro FM Manado. Gestar kali ini teman berdua kita udah kedatangan band lokal Manado, pastinya The Cappuccino. Tapi sebelum Risla memperkenalkan satu persatu personilnya siapa aja, kita break aja dulu, oke? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, teman berdua pastinya kita balik lagi di Musikpreneur ya. Seperti janji Risla beberapa menit yang lalu ya, guest star di siang hari ini ada The Cappuccino. Nah, kita perkenalkan aja dulu band Cappuccino ini. Ada siapa nih di sebelah kanan ini? Kenalin, nama saya Sonya sebagai female vokal. Iya, kalau sebelahnya dengan siapa? Saya Dodot sebagai drummer. Dodot ya, sebagai drummer. Nah, nampaknya The Cappuccino ini ada berapa personilnya nih? Kan ini 2, mungkin ada lebihnya berapa? Kalau intinya berapa ya? 4 ya, iya 4. 4 yang aktif? Yang aktif 4. 4? Dari pertama dibentuknya hanya 4? Atau ada juga? Hanya 4. Hanya 4 ya? Ya. Nah, pertama-tama juga gimana kabar di siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Perjalanan kemari nggak ada halangan atau gimana gitu? Nggak ada. Aman ya. Walaupun bisa dikatakan tadi sebelumnya hujan ya. Iya, Iya. hujan. Nah, oke deh, untuk kalian berdua ceritakan awal mula band The Cappuccino ini dibentuk dan terjun ke dunia musik terkhusus di kota Manado ini nih. Siapa nih yang vokalisnya dulu aja? Oh ya. Awal Awal mulanya terbentuk sih dari drummernya dulu, Kak. Waduh, gimana Soalnya nih? dia yang paling senior di band ini. Oh ya. iya, coba jelaskan terbentuknya nih. Terbentuknya kita pertemanan dulu ya. Iya. Ya, pertemanan. Dari tahun berapa itu pertemanan? Dari Mungkin tahun 2009. 2009, tapi orangnya udah berubah-berubah. Iya. Orangnya udah berubah-berubah. Sekarang yang aktif, yang intinya sebenarnya saya. Yang intinya. Iya. Tinggal yang panggil-panggil. Ini panggil si ini, panggil si pemain bass. Oh, rekrutan gitu. Oh iya, rekrut. Nah, jadi awalnya di tahun 2009 sampai detik ini juga. Iya. Apakah pernah vakum atau gimana gitu? Atau sampai sekarang masih aktif juga? Pernah vakum itu di tahun 2016 sampai tahun 2020.
Waduh, lama juga ya. Iya. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun nanti aktif kembali 2020 20. sampai detik ini juga. Iya. Iya. Nah, personil kalau 2 lagi siapa tuh? 2 lagi ada pemain bass Bass. sama gitar vokal. Siapa namanya? Pemain bass si Agil sama pemain gitar si George. George ya. Iya. Nah, kalau sempat tadi kita bercerita ya, sebelum kita on air nih, kata Sisonya sendiri pernah ke RRI ya? Iya pernah Kak. Pernah? Iya pernah 2 Iya. tahun yang lalu. Waduh, tadi juga sempat Risla tanya, MC-nya juga aku ya? Iya kebetulan. Waduh. Kebetulan Kak Risla. Iya, waduh, mungkin udah lupa, udah 2 tahun juga. Yang dipanggil Dewi ya? Iya Kak Dewi. Oh iya. Kalau sekarang aku yang panggil kamu ya. Nah, kalau boleh tahu The Cappuccino ini masuk di genre apa? Bisa jelaskan kenapa sampai masuk terjerumus di genre ini? Kalau untuk sekarang kita lebih ke R&B soul atau pop sama pop. Ya kebetulan kita vokalis saya sendiri sukanya lagu-lagu R&B. Terus sama Kekinian ya? Iya. Kebetulan juga kalau dari segi suara juga kayak ke situ Kak. Iya. Jadi kita genre band ini lebih banyak bawain lagu R&B soul atau R&B atau pop juga. Iya. Dari dulu itu. Iya dari tahun 2020. 2020. Iya. Kamu masuk di The Cappuccino ini tahun berapa? 2020. 2020. Iya. Kalau sebelum itu vokalisnya siapa nih? Dari senior ini, The Cappuccino sendiri yang membangun nih vokalis pertama. Vokalis pertama itu si Renol. Renol ya. Iya. Habis itu ini yang keberapa, vokalis keberapa ini? Vokalis kedua. Kedua. Oh, Iya. terakhir ini. Iya. Apakah mau diganti atau gimana atau udah mentok nih? Mentok ya, mantap deh. Nah, jadi seperti itu ya, genre R&B, pop. Iya. Nggak mencoba ke genre lainnya. Kalau genre lain sih untuk lagu-lagu yang bergenre reggae atau rock kemarin sempat bawa. Iya. Bisa sih Kak, tapi kalau mau bilang kenyamanan di band ini kita lebih ke R&B sama Alirannya pop. ke situ Iya. ya. Oh, kurang greget mungkin kalau ambil genre lain. Atau pernah coba genre jazz atau rock metal, pop punk ataupun dangdut? Aduh. Pernah sih kalau coba-coba bawain kalau ada yang kayak request lagu Iya, gitu betul. kita bisa coba bawain, tapi kalau itu ya Kak balik lagi ke genre kita. Genre iya, betul sekali. Kalau request pastinya nggak bisa nolak ya. Iya. Kan dipanggil, dibayar betul. ya. Pastinya nggak bisa ditolak ya. Apapun genrenya, sikat. Iya. Nah, ngomong-ngomong, apakah band ini udah ada single sendiri ataupun udah ada rencana membuat single nih? Ngomong-ngomong. Rencana sih udah. Udah ya rencana. Iya. Udah. Rencana Udah dibuat juga udah digarap. Udah digarap. Udah digarap, tinggal tunggu Rangkumnya gimana? rangkum. Iya, semua label ini itu sudah ya. Iya. Single pastinya baru ini ya, single Iya. yang mau bakal rilis. Iya. Oh, jadi kalau manggung itu biasanya hanya cover-cover lagu, Iya Kak, lebih ke cover lagu sih. cover kita. lagu Iya. ya. Nah, oke, untuk teman berdua dimanapun kalian berada di siang hari ini, kalian juga bisa tanya-tanya langsung ya melalui kanal YouTube-nya RRI Manado, bisa komen di situ ataupun WhatsApp juga bisa kok teman berdua di 0897249977 ataupun DM di Instagram kita di @pro2 Manado 2-nya pakai angka. Yang pastinya kita bakal balik lagi di Musikpreneur barengan sama Risla dan juga The Cappuccino. Music Station, Roda 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana
Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, kita balik lagi. Masih kita bertiga, pastinya barengan sama Risla dan juga The Cappuccino. Iya, semangat dong Dodit ya, jangan malas-malasan ya, ayo. Oke, kita ke WhatsApp aja dulu teman berdua. Ini ada yang nanya ke kalian nih, Ray di Winangun. Menurut The Cappuccino, genre musik yang paling sulit dibawakan waktu jamming. Terima kasih ya, terima kasih juga Ray di Winangun. Hey, Ana bisa jawab? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Genre yang paling sulit ya, itu genre Jazz ya. jazz. Iya, sama apa ya, rock kemarin kan. Iya, rock. Kesulitannya gimana? Kesulitannya Kak, suara. Ini secara vokalis iya, ya, secara iya. vokalis. Kalau untuk saya sendiri, kesulitannya di apa ya, lagunya nggak klop gitu iya. atau baru nadanya, nada tingginya kayak bikin ini apa, serak iya. Bikin serak. Iya. Kalau dalam drummer nih gimana? Kalau saya yang agak kesulitan di genre jazz. Yes. Gimana? Kenapa? Karena kalau jazz itu hitung-hitungannya ketukan agak gimana gitu. Agak sulit. Sulit ya? Iya. Padahal kalau kita dengar sesama lagu-lagu jazz ini agak gampang ya. Iya. Kalau kita dengar sesama lagu-lagu jazz ini. Nah, jadi itu dia Ray di Winangun ya. Udah dijawab sama Sonya dan juga si Dodit sendiri ya. Oke, kita lanjut aja. Mau tanya ke Sonya nih, pernah nggak ikut pencarian bakat lokal maupun nasional nih? Pernah beberapa kali Kak. Iya. Di Bintang Radio juga pernah. Waduh, tahun 2000 berapa nih alumninya? Tiap tahun Kak. Tiap tahun? Iya. Waduh. Cuman kebetulan emang belum rezekinya kali ya. Soalnya belum lulus aja. Belum lulus ya, iya. Masuk 10 besar atau belum nih? Belum Kak, belum iya. Berarti 2 tahun lalu pernah ikut di RRI ini? 2 tahun lalu enggak sempat. Iya, ya? enggak sempat. Oh, mungkin beberapa tahun yang lalu ya? Iya, mungkin. beberapa tahun yang lalu. Belum sempat berangkat ke nasional? Belum sempat. Aduh, selain di RRI, di mana juga? Pernah juga di audisi Indonesian Idol. Waduh. Pernah. Masih kecil-kecil itu idola cilik juga pernah. Waduh. Tahun 2000 berapa itu ya? Aduh, kalau Indonesian Idol sekitaran 2-3 tahun lalu Kak ikut. Oh, pernah ikut ya? Iya, pernah. Oh, habis diseleksi aja. Habis diseleksi. Aduh, banyak ya? Banyak. Saingannya banyak. Ada teman-teman juga?
Kalau enggak, aku berangkat sendiri, Kak. Sendiri? Iya, berangkat sendiri. Tesnya di mana itu? Tesnya di Jakarta. Jakarta. Oh, Iya. kirain dari Manado dulu langsung kelempar ke Jakarta, enggak? Enggak, langsung di Langsung sana. di sana. Iya. Oh, iya. Oke, jadi itu dia teman berdua. Sonya sendiri pernah terjerumus di acara pencarian bakat pastinya di RRI juga Bintang Radio, tapi nggak tahu tahun berapa ya. Iya, lupa. Tapi pastinya pernah ke Bintang Radio dan juga Indonesia Idol. Oke, kalau Dodit sendiri nih pernah ikut National Drummer atau gimana gitu? Pernah? Cuman lokal aja. Lokal? Gimana? Ya, itu ikut apa event atau gimana? Event Manado Rock Legend itu di tahun 2016. Mana? Itu gimana? Itu festival se-Sulawesi Utara, festival rock. Rock ya? Iya, genre rock. Itu gimana penilaian mereka kalau drummer gitu? Penilaian dari pukulannya atau dari gimana? skill, dari temponya yang stabil, lagu, pemilihan lagu, dan kebetulan saya dapat the best drum. Waduh, mantap banget. 2016 kalau nggak salah. Iya. Jadi itu dia kisah-kisah dari personilnya The Cappuccino nomor 2 ya. Oke, kita ke kanal YouTube-nya RRI Manado. Ini Gen M. Bagaimana kalian melihat perkembangan grup band indie di Manado? Pernah nggak berkolaborasi dengan sesama musisi Manado? Thank you juga untuk kamu Gen M. Nah, gimana tanggapan kalian nih? Satu persatu aja dulu ya. Buat Sonya sendiri. Kalau tanggapan perkembangan ya grup indie di Manado itu udah bagus banget, Kak. Iya. Lagu-lagunya juga bagus-bagus. Terus kalau masalah pernah kolaborasi belum sempat sih kalau kolaborasi sama band indie. Ya. Ya, semoga kalian nonton bisa kolaborasi sama kita. Siap ya. Siapa tahu ada yang nonton ya. Bisa kolaborasi sama band The Cappuccino. Oke. Nah, kalau Dodit sendiri nih gimana? Iya. Kalau perkembangan udah bagus. Udah kayak nasional ya. Cepat perkembangan Manado ini untuk band indie sangat bagus. Iya, dan sangat banyak juga. Iya, sangat banyak. Penikmatnya juga banyak. Penikmatnya banyak, iya. Jadi seperti itu ya Gen M ya, udah diberi jawaban sama si Sonya maupun Dodit sendiri juga ya. Oke, kita lanjut aja teman berdua dari Ferel di Malayang. Hai Ferel, bagi The Cappuccino hal apa yang paling berkesan baik hal negatif maupun positif yang pernah kalian alami saat manggung? Saat manggung ya. Kalau hal negatif, yang positif dulu ya Kak. Iya. Kalau yang positif itu ketemu orang-orang unik. Iya, unik. Unik ya. Iya. Gimana uniknya kayak gimana tuh? Uniknya kayak gimana ya? Kayak setelah ketemuan pertama itu besoknya diajak ketemuan. Terus jadi teman Kak. Iya. Terus berpenghasilan juga. Waduh. Iya, kalau hal-hal yang positif itu sih Kak. Kalau yang negatifnya, nah ini dia. negatifnya apa ya? Kayak ada beberapa orang yang nggak terima band kita gitu Kak. Terus sempat kemarin pernah kayak gimana ya Kak? Bilang-bilang ke orang-orang lain, vokalisnya suaranya jelek, fals gitu. Waduh. Itu yang kalau itu yang negatifnya. Yang negatif sih. Iya, jangan kayak selama gitu ini, ya. iya. Emang mereka itu juga suaranya bagus. Nah, aku tanya, emang bagus suara kalian ya? Tanya balik ke dia itu. Si netizen itu ya. Jadi itu Ferel ya, tanggapan dari siswanya sendiri. Nah, kalau Dodit sendiri gimana Dari Ferel sendiri, hal apa yang paling berkesan?
Berkesan itu banyak relasi ya. Iya. Kalau dari positifnya kita dapat banyak relasi, banyak teman. Iya. Kalau negatif, banyak orang-orang aneh juga ya. Iya. Mencibir ini Iya, itu iya, ya, terutama iya. pada vokalisnya ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ceritain pengalaman-pengalaman kalian nih ya. Manggung selama suka maupun duka. Gimana? Suka maupun duka, pengalamannya kayak gimana? Sukanya gimana, dukanya gimana? Masing-masing personil nih. Kalau sebagai vokalis gimana? kalau suka sih kayak tadi Kak, ketemu orang-orang yang unik. Iya. Nah, terus jadi teman gitu, padahal baru kenal sekali. Iya, sekali. Iya. Terus bisa membawa lagu yang kita suka. Kayak konser gitu Kak. Kayak kita lagi konser. Iya. Padahal kan kalau The Cappuccino sendiri itu kan kita masih main di event-event atau di kafe-kafe Iya, juga. Jadi kalau kita bawain lagu yang kita suka, kayak kita berasa konser gitu Kak. Oh, gitu ya. Iya, itu pengalaman yang sangat berarti menurut Iya, iya. saya. Kalau duka yang paling dalam gimana nih saat manggung? Apakah pernah ngalamin gini gitu sama personil atau gimana gitu? Kalau sejauh ini sih Kak, kalau enggak ada. Nggak ada Kebanyakan yang bagusnya aja Kak. Oh, yang paling bagus Iya. ya. Kalau dukanya nggak ada. Dukanya enggak ada. Ya, kalau Dodit sendiri gimana? Sama? Sama ya? Karena satu band. Satu band, iya. Oke, boleh tahu nggak biasa manggung kemana yang paling jauh nih? Paling jauh ya. Timur Leste atau gimana? Kalau dalam daerah paling jauh di Sulut ini. Gimana? Sampai Amurang. Amurang. Iya, kalau belum jauh ya. Iya. Amurang, Bitung. Oh iya bisa. Sanger juga pernah. Oh, Sanger. Iya. Sanger paling jauh berarti. Paling jauh. Iya, menyeberang gitu. Iya. Kalau experience manggung yang paling berkesan ataupun susah banget untuk dilupain nih, kalau sebagai vokalis apa? Yang paling susah dilupain ya Kak. Iya, yang berkesan. Yang berkesan sekali itu di Sawer banyak banget Kak. Waduh. 2 digit. Iya, lebih dari 2. Enggak Kak, bukan 2 digit maksudnya. 1 digit. Iya, 1 digit. 1 digit ya, Iya, tapi banyak juga. Banyak. Hampir 2 digit. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tapi banyak juga ya. Iya, tapi banyak. Itu di mana itu? Itu di Salah satu hotel ya. salah satu hotel. Yang ada di Manado? Di Manado. Di Manado? Iya, di Manado. Aduh, di mana tuh? Ayo, teman berdua ya. Kasih challenge nih, di mana? Ayo. Kalau Dodit sendiri nih, gimana? Experience manggung yang paling berkesan ataupun susah banget dilupain? Sebagai drummer nih. Yang paling berkesan itu kalau lagu yang kita latihan ya, terus kita bawain. Gimana? Itu apa ya? Yang paling berkesan. Lagu yang sulit. Lagu yang sulit ya. Waktu di mana ya? Iya, 5 menit kemudian. Gimana? Yang nggak lupakan. Apakah pernah kelempar sticknya gimana gitu? Iya, lempar stick udah banyak. Udah banyak ya. Udah banyak. Yang paling nggak dilupain nih. Yang paling nggak dilupain itu pas sementara main. Terus pedal saya kecabut itu. Waduh. Gimana tuh? Kecabut tapi ya tangan main terus aja. Main Yang terus penting ya? tempo aja jalan. Iya, profesional. Itu dia baru namanya profesional ya. Jadi itu dia paling berkesan dari Sonya sendiri maupun Dodit juga teman berdua. Nah, lanjut nih ya. Boleh tahu nggak tanggapan kalian perkembangan industri musik khususnya di Manado seperti apa tuh? Masing-masing personil nih. Untuk tanggapannya di industri musik ya, yang di mana? Di Manado aja.
sangat berkembang sekali Kak, dan udah bisa menyesuaikan zaman. Iya betul sekali. Iya, menyesuaikan zaman, sangat bagus. Terus bisa diterima di kalangan Gen Z juga. Iya, oke. Kalau Sonya kan sendiri di kalangan 2020. Kalau dulu gimana tuh? Nah, Dodit. Aduh, kalau dulu agak susah. Beda ya? Beda. Sampai sekarang nih? Beda. Sama vokalis pertama sampai detik ini beda. Beda kayak gimana? Jadi kalau dulu agak susah diterima. Agak susah karena belum secanggih sekarang iya, mungkin. belum secanggih sekarang. Kan sekarang kan udah main sosmed, update ini itu iya, ya. Iya. Jadi seperti itu teman berdua, beda zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan udah perkembangan zaman, teknologi makin maju juga ya. Iya. Jadi apa-apa kita upload di sosmed. Kalau dulu upload di mana tuh? Di koran. Oke, teman berdua yang pastinya kita bakal masih balik lagi masih ngobrol sama para personil The Cappuccino ya. Tetap bersama kami di Musikpreneur. Music Station. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Music Station. Kita balik lagi, masih kita bertiga tetap stay di Musikpreneur ya, nggak bakal lari, oke? Pastinya kalian bisa tonton dan dengerin langsung melalui kanal YouTube-nya RRI Manado ataupun juga bisa subscribe ya, dan juga bisa dengerin melalui frekuensi kami 9,7 Pro FM Manado ataupun juga di mana aja kapan aja melalui aplikasi RRI Digital. Kalau nggak tahu downloadnya di mana, kalau kalian pada saat ini juga menggunakan handphone Android, bisa download ya secara gratis Google Play Store. Kalau iPhone itu pastinya di App Store secara gratis, ataupun juga di audio streaming kita di rri.co.id, update juga informasi di situ. Oke, kita baca-baca komen-komen aja dulu sama berdua. Nih Agil Yusuf, ya selamat siang Agil Yusuf. Bagaimana dengan personilnya? Apakah cuma berdua ataupun ada personil lain nih? Ketinggalan dia ini ketinggalan. Kebetulan yang komen ini basis kita Kak. Waduh, iya. Gimana kabar basisnya The Cappuccino ya? Gimana? Ya gitu deh. Iya gitu deh. Iya. Udah ketinggalan kamu. Ketinggalan. Pastinya kamu udah tahu juga ya. Oke, kita ke Mikel di Sea. Kak mau tanya, apakah pernah ngerasain gugup di atas panggung katanya? Waduh, ini pertanyaan yang sangat bagus banget nih, masing-masing personil ini. Soalnya sendiri gimana? Kalau gugup sih Kak, kalau jujur ya tiap manggung tuh kalau lagu pertama saya gugup. Gugup? Iya selalu. Tiap lagu pertama itu saya selalu gugup. Tapi kalau yang udah kedua, ketiga udah enggak. Gugupnya kayak gimana tuh? Apakah suara dingin atau gimana? Kaki digoyang-goyangkan atau gimana? Gugupnya gimana ya Kak? Kayak tremor. Tremor gemetar gitu ya. Padahal udah beberapa kali naik manggung tetap saja tetap gitu. Jadi itu dia ya Mikel yang ada di Sea. Nah kalau Dodit sendiri gimana? Iya tetap
Kalau untuk di lagu pertama itu pasti gugup. Apalagi kalau yang nonton itu pemain band juga. Waduh, disaksikan ya, apalagi Disaksikan, senior ya. Iya, apalagi senior. Iya. Jadi gitu, Mikel yang ada di SEA ya. Selanjutnya ada yang namanya Vita. Selamat siang Vita, perumahan GPI katanya. Gimana rasa jadi anak band manggung sana sini katanya? Gimana? Rasanya menyenangkan, Kak. Menyenangkannya? Yuk jadi anak band yuk. Nah, itu diajak. Iya. Diajak. Mungkin membuka personil atau gimana? Mentok di 4 nih. Ayo. Gimana? Gimana ya? Rasanya jadi anak band manggung sana sini. Asik sih, Kak. Jadi anak band manggung sana sini. Terus acara yang asik juga, kayak event-event apa ya, event-event bertemu dengan orang-orang besar kayak Besar gitu. ya. Iya. Pernah gubernur atau gimana gitu? Gubernur pernah. Gubernur yang sekarang atau yang dulu nih? Gubernur yang sekarang juga pernah. Iya, pernah. Waduh, memang top banget ya ada cappuccino ini tempat berdua ya. Sampai orang pertama yang punya sulut ya. Oke, jadi itu tanggapan dari mereka berdua buat Vita di perumahan GPI ya. Selanjutnya ada yang namanya Nanda. Kamu mau tanya dong, sering main di kafe-kafe mana? Siapa tahu aku bisa mampir katanya. Nah, kafe-kafe mana nih biasanya main nih? Kafe. Kalau untuk kafe sekarang kita main di Tanah Raya. Kalau untuk di Tomohon. Kalau di Manado di Side Boulevard. Boulevard. Kadang kita di Four Point kalau hotel. Kadang di Arya Duta. Kalau ada lagi panggilan. Kalau nggak ada panggilan? Iya. Enggak, diam di rumah. Iya, diam di rumah. Ya, jadi seperti itu ya, di Tomohon di situ, di Manado juga ada, ataupun di hotel-hotel juga. Nah, kalau kalian itu sering main di mana nih? Kalau sering di calling, paling banyak main di mana? Di kafe ataupun di pernikahan juga ada, ataupun di acara ulang tahun atau gimana? Paling banyak? Paling banyak itu di kafe. Kafe ya? Iya, karena kafe itu tiap minggu. Tiap minggu. Iya, tiap Oh, minggu. sudah ada ini Sudah ya. ada jadwal. Jadwal tiap Iya. minggunya. Jadi tiap minggu ini berapa kali main di kafe kalian itu? Setiap minggu 2, 3 atau tiap hari? Hampir tiap hari Hampir sih. tiap hari. Waduh, itu bayarnya gimana tuh? Janganlah ya. Lumayan lah. Iya, lumayan lah pokoknya ya. Biar. Oke, selanjutnya nih, tema berdua, Rizla mau nanya lagi nih. Kalian ini apakah akan terus berkarya sebagai anak band ataupun ada cita-cita lain dari kalian nih? Coba satu persatu. Kalau aku sih, Kak, kan